Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dela Petriani, saya Prodi Hukum Tata Negara. Dari kelas 2A saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum dan bacaan nun sukun dan tanwin. Ilmu tajwid sendiri memiliki berbagai macam hukum bacaan yang dipelajari, yang dipahami oleh umat muslim. Salah satunya berlaku apabila nun sukun atau nun tanwin itu bertemu dengan huruf hijaiyah tertentu. Ada 5 bacaan yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin, yaitu yang pertama adalah izhar itu adalah yang artinya terang atau jelas. Hukum bacaan izhar itu berlaku jika ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf izhar, yakni alif, ha, a, ja, a. Contohnya misalnya dari ayat dari ayat fasholi rabbika wanhar. Nah, terus ada yang kedua, ada idham bikhuna. Idham yang artinya itulah memasukkan. Idham bikhuna adalah setiap nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf, misalnya ya, na, a, wa. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan satu dengan huruf sesudahnya, ya, dengan dibaca mendengung. Nah, contoh dari ayat tersebut misalnya mayaqulu. Yang ketiga ada idham bilakhuna. Idham bilakhuna adalah memasukkan bacaan nun sukun tanwin ke huruf berikutnya dengan disertai dengung, yang termasuk huruf idgham bilakhuna adalah la dan roh. Contoh dari ayat tersebut misalnya itu Ghafurur Rahim. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa artinya samar. Hukum bacaan ikhfa berlaku jika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf tasa, laza, rosa, sya, sodo, tozo, wa, dan membacanya adalah samar-samar, tidak sejelas izhar, tapi tidak serabul idgham. Contoh dari ayat tersebut misalnya mangzalazi. Terus ada kelima iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengubah. Iqlab juga terjadi apabila setiap nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim dengan menerapkan dua bibir dengan mendengung. Contoh dari ayat tersebut misalnya dari mim bakiyatin. Baik, itulah dari penjelasan hukum bacaan tanwin dan nun sukun. Baik, itulah saja penjelasan dari saya. Apabila masih ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.